Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil Islam. Walakal hamdu ala ni'matil Qur'an. Walakal hamdu ala ni'matil afiyati fil abdan. Walakal hamdu an ballaghtana syahra Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna fihi ala ma yurdik. A'inna fihi ala siyami wal qiyami wa kathrati tilawatil Qur'an. Ya Karim ya Mannan. Amma ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Setiap amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Setiap tahunnya, umat Islam di seluruh penjuru dunia diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah yang mulia ini dengan penuh kesungguhan dan juga keikhlasan. Salah satu hikmah besar yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan ini adalah bahwa siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Baik itu berupa keberkahan hidup di dunia maupun ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Dalam menjalankan ibadah puasa, kita belajar untuk menahan diri. Bukan hanya dari makan dan minum saja, tetapi juga dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi amal ibadah kita atau bahkan menghilangkan nilai dari puasa kita. Semua ini dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita meninggalkan sesuatu yang kita sukai karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Hadis ini mengandung sebuah hikmah yang sangat dalam, saudara sekalian. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang kita sukai, seperti makanan dan minuman, atau hal-hal lain yang bisa merusak pahala puasa kita, maka kita sebenarnya sedang berusaha untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan ganjaran yang lebih besar daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-100. "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rusulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan barang siapa yang meninggalkan rumahnya karena hijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian ia ditimpa kematian, maka telah pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap langkah yang kita ambil untuk meninggalkan sesuatu demi meraih ridha Allah, baik itu dalam konteks kehidupan dunia, dalam konteks ibadah, maupun dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Bau mulut yang tidak enak saat berpuasa akan dibalas dengan bau mulut yang begitu menyenangkan di surga. Bau yang dirasakan begitu wangi, yaitu bau minyak misk. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khulufu famis sha'im atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk." Sungguh
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berpuasa, harus menahan lapar dan haus. Bahkan, badan terasa tidak mengenakan di siang hari. Kesulitan itu diganti dengan sebuah pintu di surga yang bernama pintu Ar-Rayyan, yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqal, aina as-sa'imun? Fayaqumun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa, falam yadkhulu minhu ahad." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang berpuasa, tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang-orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka, tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup, dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang enggan mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia bertawakal penuh pada Allah, maka Allah akan memudahkan tawakalnya. Siapa yang enggan meminta-minta atau mengemis, maka Allah akan menggantinya dengan memberikannya kecukupan dari pekerjaannya. Siapa yang meninggalkan dusta, maka ia akan dihormati di mata manusia. Siapa yang meninggalkan penipuan dalam jual beli, maka Allah akan mendatangkan berkah pada jual belinya. Siapa yang meninggalkan riba, maka Allah akan membukakan keberkahan pada rezekinya. Siapa yang meninggalkan melihat yang haram, maka Allah akan memberikan cahaya pada pandangan dan hatinya. Siapa yang meninggalkan pujaan hati yang belum halal karena Allah, maka Allah akan beri ganti dengan jodoh yang terbaik yang lebih menjaga kesucian dirinya. Siapa yang meninggalkan sifat pelit, maka ia akan mulia di sisi manusia dan ia akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-16, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang meninggalkan sifat sombong dan memilih untuk tawadu, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dunia. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, rendah diri, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang meninggalkan rasa dendam dan mudah memaafkan yang lain, maka Allah pun akan menganugerahkan kemuliaan pada dirinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang meninggalkan sifat menunda-nunda pekerjaan, maka Allah akan memberi kelancaran dan kemudahan dalam pekerjaan serta keberkahan dalam waktunya. Pada akhirnya sahabat sekalian, orang yang lulus dari madrasah Ramadan ini bukanlah mereka yang berhari raya dengan baju baru, menyalakan petasan, atau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah sembari melalaikan sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi teman-teman sekalian, mereka yang lulus dari madrasah Ramadan ini adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang mereka cintai demi mendapatkan ridho Sang Ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat yang ke-123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak pula celaka. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari
Mari kita sama-sama untuk memaksakan diri kita di bulan suci Ramadan ini agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memaksakan diri untuk masuk surga itu lebih baik daripada sukarela masuk ke neraka. Dan berusahalah atau tidak akan ada yang berubah dari hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Kita perbanyak ibadah, memperbaiki diri, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga sesama manusia. Dan ingatlah sahabat sekalian, bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan karena Allah pasti akan digantikan dengan yang lebih baik, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga dengan itu kita dapat meraih takwa yang sebenarnya dan di akhirat kelak dimasukkan ke surga Firdausnya. Ada sebuah kalimat penutup bagi kita semua, teman-teman sekalian, agar di bulan suci Ramadan ini kita lebih bersemangat dalam melakukan seluruh amal kebaikan. Jangan menggenggam yang tak muat di tangan. Jangan mengejar yang langkah kakimu tak akan sampai. Tak perlu memaksa, tak perlu tergesa. Jika milikmu, tak akan kemana. Jika rezekimu, pastikan sampai juga. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk terus istiqomah dalam menjaga diri dan menjalani hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukran, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.